anatomi. Untuk muskulo harusnya saya bawakan materi hari ini itu miologi. Cuma kayaknya bahan miologi saya lagi apa lagi nama? PowerPoint-nya lagi bermasalah. Jadi saya bawakan materi inervasi saja ya. Vaskularisasi dan inervasi ekstremitas inferior at superior at inferior. Dengar enggak? Tapi baik. Oke. Kelihatan, Dek? Tapi dok kelihatan dok. Ya. Oke. Saya cepat-cepat saja ya. Ini kan waktunya cuma 2 jam. Kumpulan materi itu ekstremitas atas, inferior, ekstremitas atas superior, sama inferior. Oke. Oke, vaskularisasi ekstremitas. Vaskularisasi itu kan tentang sistem arteriosum sama venosum. Arteri yang ada di ekstremitas atas atau superior dan sistem vena. Nah, sistem arteriosum itu dari arteri subclavia, axillaris dan brachialis. Nanti menjadi 2, radialis dan ulnaris. Nah, nanti ada arkus-arkusnya yang bercabang ke tangan, ya. Nah, ini gambarnya, Di. Ini arteri brachialis, di atasnya ini arteri subclavia. Kelihatan gitu, Dek? Kelihatan enggak gambarnya? Oh. Dok, kelihatan dok. Dok kelihatan dok. Oke. Jadi kelihatan gitu, kalian kan bisa buka atlas. Ini kan nanti ada review untuk praktikumnya 2 jam. Ya. Kalau kolateral atau anastomose itu ada di scapularis, red acromialis, articulatio humeri. Ini kalau misalnya yang kolateral itu bareng-bareng, sama-sama. Yang kita bahas pertama arteri subclavia. Ini cabang dari apa? Anonyma destra. Ya. Terus lewat visura scaleni posterior, masuk ke fossa axillaris menjadi arteri axillaris. Nah, cabang subclavia sebelum ada 3 itu, sebelum visura scaleni itu scapula ya, scaleni posterior itu arteri vertebralis, arteri mammaria interna, truncus thyroid cervicalis. Pada visura scaleni posterior ada truncus costocervicalis. Nah, setelah visura scaleni posterior ada transversal colony. Terus cabang arteri subclavia yang ke ekstremitas superior, arteri transversa scapulae, arteri transversa colli. Ada arteri axillaris cabangnya toh, diletaknya tuh di fossa axillaris di sini. Ada di sini. Ya. Bisa dilihat atau terlalu ramai gambarnya. Kalau terlalu ramai kalian bisa lihat di atlas. Ya. Tapi dok bisa dilihat. Ya, ada arteri axillaris arteri axillaris itu kalau kalian cari di atasnya kosta pertama. Kalau dilihat di gambarnya ya. Lihat gambarnya dekat dengan nervus cabang dari plexus brachialis. Ada lagi cabangnya ini, kalau cabang dari arteri axillaris itu ada cabangnya di bagian kranial, ada thoracalis suprema sama thoracalis acromialis. Kalau di dorsal, thoracolateralis dan di caudal itu subscapularis, arteri circumflexa humeri anterior dan arteri circumflexa humeri posterior. Nah, bisa kelihatan toh arteri subclavia, cabang dari
arteria axillaris itu di bagian kranial ada thoracalis suprema. Kelihatan enggak di sini? Ini ya, salah satunya. Coba lihat kalau di sebelah kanan, kalau kalian lihat gambar ini, di dekatnya sternum ada tulisan thoracoacromial laterale. Acromial arteri. Ya, ini juga sama. Nah, arteri brachialis itu terletak di dalam brachium, melanjutkan dari arteri axillaris. Jadi arteri axillaris menjadi arteri brachialis. Ya, cabang menjadi arteri radialis sama ulnaris. Nah, cabang profunda arteri brachi, arteri nutrisia humeri, colateralis ulnaris superior posterior, sama arteri colateralis ulnaris inferior anterior, rami muscular. Nah, ini cabangnya ya. Kalau bicara soal arteri brachialis jelas sekali di sini tampak sangat besar di gambar di kelihatan itu ada arteri brachialis. Kelihatan di cabangnya toh yang pas di kita punya siku di sini ada arteri radialis sama ulnaris. Ini juga arteri profunda brachi itu rami deltoideus, arteri colateralis radialis, arteri colateralis media, arteri nutrisia humeri sama rami muscularis. Ini cabang terprofunda ya paling dalam. Arteri radialis yang cabangnya apa lagi namanya? Dari arteri brachialis, arteri radialis. Ya. Di fossa cubiti, di bawah ponerosis bicipitalis, di bawah musculus bicep brachi. Sepanjang sisi radial antebrachi. Jadi ini berjalan di sepanjang sisi radial, hampir berdekatan dengan nervus radialis. Cabangnya ini ya ke jari-jari, ya. Arteri ulnaris cabang dari arteri brachialis. Cabangnya percabangan arteri ulnaris yaitu recurrens ulnaris superior, recurrens ulnaris inferior, arteri introsia communis dan introsia terdiri atas introsia anterior dan anterosia posterior. Nah, pergelangan tangan. Ini cabangnya juga. Ini cabang pada manusia. Arcus palmaris superficialis. Arcus palmaris superficialis ini dibentuk oleh tastomose dari ramus palmaris superficialis, arteri radialis sama ulnaris. Percabangannya ada percabangan ada 3, arteria, arteriola digitalis palmaris communis. Ini ya, kelihatan di gambarnya toh yang mana Arcus palmaris. Arcus palmaris superficialis kelihatan tidak? Kelihatan enggak? Tapi dok, kelihatan dok. Bisa dibaca toh? Ini kan cuma review deh toh, cuma mengulang. Arcus palmaris profunda. Dibentuk oleh anastomose ramus palmaris profunda arteri ulnaris arteri radialis. Percabangan 3 arteriola metacarpalis palmaris. Kelihatan di sini arterinya. Arteri palmaris profundus. Kelihatan toh yang kayak bentuk kayak mau ya. Tapi dok kelihatan. Nah, sistem venosum untuk ekstrema superior. Yang pertama di superficialis itu ada vena basalica, cephalica, sama mediana cubiti. Kalau cephalica, rutenya itu venosum dorsale manus, bersilan di tabatiare anatomicum, masuk ke volar antebrachi, fossa cubiti, sulcus bicipitalis lateralis, nanti menembus ke trigonum deltoidea pectorale, bermuara pada vena axillaris.
Jadi dari cephalika ke vena axillaris. Nah, vena basilika mulai dari venosum dorsalis manus. Jadi kalau kita bicara soal arteri itu dari cabang terbesar ke dari dia nanti ceritanya bercabang begitu ya. Misalnya arteri axillaris menjadi brachialis menjadi radialis sama ulnaris. Kalau misalnya vena itu misalnya dari ujung jari naik ke vena brachialis. Ya. Terlihat Cito gambarnya? Tapi dok, kelihatan sih dok. Di bagian profunda terletak di antara otot-otot mengitui. Jadi ini dekatnya biasanya namanya hampir sama aja dengan nama arteri ya. Biasanya satu pasang. Vena profunda utama yang pertama vena radialis, ulnaris, brachialis, axillaris, subclavia. Sama Jito dengan arteri subclavia, axillaris, brachialis bercabang menjadi ulnaris sama radialis. Nah, ada nanti ya. Oke. Mengerti Jide atau cepat sekali? Cepat ya, soalnya waktumu cuma 2 jam untuk materi ini. 1 jam sih sebenarnya. Kita masuk ke inervasi ekstremitas superior ya. Asal inervasinya itu dari rami anterioles dan nervis spinalis cervical 5 sampai thoracal 1 menjadi plexus brachialis. Saya pikir ini kita di biomedik 1 sudah belajar ya, cuma mengulang. Nah, ini ya. Ini plexus cervicalis brachialis jadinya nanti ada plexus apa? Apa namanya ini nanti, Dek? Oke, jadi plexus cervicalis itu dari cervicalis 1 sampai cervicalis 4. Kalau plexus brachialis itu dari 5 ke thoracalis berapa? Ada yang ingat? Kali 1 dok. Ya. Dibentuk oleh ramus anterioles nervus spinalis, cervical 5 thoracalis 1 terletak di regio coli posterior sampai ke fossa axillaris. Melewati fisura scaleni posterior bersama arteri subclavia. Ini ya contohnya dari arteri plexus brachialis. Komponen plexus brachialis yang pertama ada plexus brachialis dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama rabi anterior, nervus spinalis 5 menjadi thoracal 1, terus membentuk menjadi trunkus. Trunkusnya akan menjadi superior, medius sama inferior. Dari trunkus dia akan membentuk fasciculus. Fasciculus ini akan terbagi lateralis, medialis sama posterior. Nah, ini. Di sini kelihatan plexus brachialis di sebelah kanan. Trunkus superior, medius, sama trunkus inferior. Apa cabang terminalnya ini? Ada yang ingat? Ada yang ingat enggak? Cabang paling terminal dari ini. Paling ujung.
Lupa. Cabang terminal. Ada yang ingat enggak? Ada yang ingat enggak? Halo? Dengar enggak, Dek? Halo? Dengar enggak? Tapi ya dok kedengaran Ji, dok. Kedengaran toh cabang terminalnya apa? Yang paling sering kalau kalian praktikum paling sering dicari itu apa? Kalau misalnya dibilang itu supraklavikularis, infraklavikularis itu kayaknya agak-agak nggak terlalu Ji, karena ada cabang terminal yang selalu dicari. Apa namanya ujungnya dari ini semua apa? Apa? Terkenal Ji ini. Nervus medianus. Apa? Putus-putus deh, saya nggak terlalu dengar. Apa kau bilang, Dek? Siapa tadi bicara itu? Siapa yang bicara tadi? Tapi dok saya dok. Iya, enggak kedengaran ya. Apa tadi yang kita bilang? Cabang terminalnya apa aja? Itu dok, tapi nervus radialis, ulnaris, medianus. Sama? Itu dok yang Ulnaris, medianus, radialis, ulnaris, medianus sama brachialis. plexusnya itu cakep. Musculocutaneus masuk enggak? Oh iya dok, Ya, nervus musculocutaneus. ya, nerf, bukan neuro saya, bukan neuro Dek. Nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus radialis dan ulnaris. Cocok itu namanya nervus. Oke, sudah Mito, intinya adalah kan ini nanti dikasih Jito. Yang penting itu adalah cabang terminalnya, karena dengan begitu kita bisa tahu kalau misalnya jempolnya bermasalah, kalau misalnya kalian jadi dokter jaga, terus terjadi trauma, kalian diminta melakukan pemeriksaan, apakah ada masalah di bagian nervusnya. Kan ada pemeriksaannya ortopedi begitu toh. Ada enggak? Nah, ini ulnaris ya. Jadi dari aksilaris kan tahu Mito, kan di atas situ bercabang kalau misalnya cabang terminal. Ini, lihat sih gambarnya toh. Dari atas sini kelihatan sekali medianus, aksilaris di belakang medianus, terus turun ke bawah ada ulnaris, ya, ada radialis. Nah. Nah, pertengahan. Jadi nanti ini nervus axillaris dari nervus ulnaris dari fossa axillaris masuk ke medial brachi. Ketemu di situ nantinya masuk ke sulcus nervu ulnaris ke antebrachi. Tidak ada cabang sama inervasinya ini di brachium, dia cuma ada di profunda. Di mana itu? Di flexor carpi ulnaris. Dia inervasi apa? Motorisnya flexor carpi ulnaris sama flexor digitorum profundus. Ya. Dia menginervasi.
Kalau ini menginervasi, inervasinya apa ini muskulocutaneus? Saya membaca Cini, mana yang lain? Sherina Arista Suhat. Bedok, iya dok. Tabe dok. Inervasinya ini kemana? Inervasinya ini kemana? Inervasinya ini kemana? Itu ada. Kok bisa baca? Inervasi motoris. Musculus flexor carpi ulnaris dan flexor digitorum profundus. Yang ya. Ini nanti ada ramus, palmaris, nervus ulnaris, semidorsalis ulnaris. Nanti kalian lihat. Nanti yang menginervasi jari 3 dan 4. Kalian ini penting kenapa? Untuk melakukan pemeriksaan sensibilitas. Oh, apa pasienmu rasa atau tidak? Kalau misalnya dia tidak rasa, kelainannya di mana? Ini gambarnya, lihat Cito. Jadi dia menginervasi seperduanya jari ketiga, jari keempat dan kelima. Siapa senior di sini? Siapa senior di sini? Oke. Oke. Bahas nervus radialis lagi ya. Nervus radialis ini dari fossa axillaris ke sulcus spinalis pada brachi. Ini menginervasi apa? Menginervasi apa ini? Menginervasi apa ini? Dia menginervasi muskulus apa ini? Dia menginervasi kemana ini, Dak? Belajar, nah. Belajar ya. Kalian harus tahu gunanya nervus itu menginervasi, memberi SAR, apa lagi namanya? Rangsang saraf gitu ya. Itu nervus. Ini 2000 berapa kah? Tahu dok, 2020 dok. Lewat Mito. Muskulo saya cuma mengulang ini. Nah, ini nervus radialis ya, bisa jadi lihat apa aja yang dia inervasi, apa aja yang dia kasih apa lagi namanya? Kasih sarafnya dari nervus radialis. Nervus medianus dia menginervasi kemana ini? Mana senior? Dia menginervasi kemana ini? Cuma review deh toh. Menginervasi kemana ini? Sekarang tugas kalian carikan saya 5 contoh otot yang diinervasi oleh axillaris, medianus. Dengar tidak? Tapi dok kedengaran dok. Carikan, sebutkan 5 otot yang diinervasi oleh nervus musculocutaneus, nervus medianus, nervus radialis, dan nervus ulnaris. Waktu kalian 5 menit nah.
5 menit. Cari.
Udah ketemu jawabannya? Halo, dengar Ji? Hei, kenapa kalian tidak menjawab? Dengar enggak? Tabe belum dok. Tabe belum dok. Tabe. Lah, ya Allah. 2 menit lagi, nah. Kalau kalian buka atlas anatomi itu ada, Ji. Mana super senior ini? Halo? Halo? Tapi dok, Tugas mau ini, Dek. Terlalu lama, Gang. Nah, sebutkan otot-otot yang diinervasi oleh nervus musculocutaneus, medius, ulnaris, sama radialis. Next. Oke. Ini ya, kelihatan ya. Ini nervus dari nervis spinalis. Cervical 1, 2, cervical 2, 3, 4, 5 dia menginervasi di daerah mana, ya? Di bagian belakang sejauh apa? Oke. Mus tadi Tabe ya dok. arteri subclavia cabang dari mana? Tabe dok, arteri subclavia dipercabangkan oleh arteri anonima dok. Brachiocefalica dok. Oke. Siti Mahmud siapa ini? Arteri axillaris itu dari mana cabangnya? Saya cuma mengulang, nah. Tadi saya sudah besar call. Saya cuma mengulang. Tadi saya sudah kasih tahu. Toh, kalau arteri subclavia itu cabang dari anonima. Jadi anonima, subclavia, menjadi apa, menjadi apa, menjadi apa. Tadi ada saya bahas tuh di kuliah. Tabe ya dok, ada tadi dibahas dok. Sedikit. Jelas itu saya cuma bertanya. Axillaris itu cabang dari mana? Mana yang lain? Batara Pertala.
Tadi kau dengar apa, Dek? Nah, jelas sekali. Tadi saya menjelaskan saya cuma bertanya sekarang apa begitu ya? Cabang dari mana? Tabe dok, dari arteri subsklavia dok. Oke, sudah ya. Kita pindah ke inferior. Ada yang mau ke toilet? Ada yang mau ke toilet? Ada yang mau pergi atau enggak? Kalau tidak, kita lanjut. Kalau ada, kita jeda 5 menit. Tapi dok mungkin bisa kita lanjut dok karena tidak ada yang mau izin dok. Oke. Udah, saya cas laptop. Halo? Tapi dok, Kelihatan beda? kelihatan jadi dok. Ini sama aja dengan apa lagi namanya? Inovasi yang lain ya. Ini kalau stemeritas inferior itu berasal dari arteri iliaca interna, terdapat hipogastrika, cabang arteria communis, arteri iliaca externa, dan cabang dari arteri iliaca communis juga. Iliaca interna itu nanti bercabang menjadi arteri glutea superior, inferior, obturatoria. Glutea itu artinya apa? Di mana letaknya ini? Arteri iliaca externa itu menjadi arteri femoralis, jadi menjadi arteri femoralis, arteri poplitea bercabang menjadi tibialis anterior, tibialis posterior, yang posterior nanti menjadi arteri peronea. Ini ke pedis ya, cabangnya nanti. Tibialis di petis toh, kalian tahu Ji? Nah, ini lihat nih gambarnya dari atas toh, arteri glutea inferior, ada arteri poplitea di femur kelihatan. Terus nanti ada menjadi arteri tibialis posterior di belakang, tibialis anterior di depan. Ya. Arteri gluteus posterior superior ini keluar dari regio glutea melalui foramen
infrapiriformis cabangnya menjadi ramus superficialis dan ramus profundus. Ya. Kalau inferior itu keluar melalui foramen infrapiriformis bersama nervus ischiadicus. Yang ini ya. Tapi di sini kayaknya lebih kelihatan nervusnya. Toria dari cavum pelvis lewat kanalis obturatorius ke sisi media regio femoralis. Menjadi ramus anterior adalah ramus muscularis, ramus posterior untuk acetabulum dan cavum femoris. Cabang iliaca externa sebelum ke ligamentum inguinale. Di mana letaknya ligamentum inguinale? Nurul Hasana Rustam. Di mana ini letaknya ligamentum inguinale? Faradiba. Putri Wulandari. Di mana letaknya ini, Dek? Oke. Ini ada cabang epigastrika inferior sama circumflexa ileo profundus. Ya, bisa dilihat. Arteri femoralis, lanjutan dari arteri iliaca externa dari tepi bawah bagian inguinal di fossa iliopectineae ke kanal. Nah, ini menjadi arteri. Nah, ini yang lihat di sini yang ada nervus femoralis, vena femoralis, arteri femoralis. Nah, itu yang disebut apa? Abdul Muhtadi, Ahmad Muhtadi. Tapi ya dok, bisa diulang pertanyaannya dok tadi. Tempat Putus- masuknya putus. vena femoralis, nervus femoralis, sama arteri femoralis apa? Tabe dok, kanalis inguinalis dok. Dengar Mito? Oke, lihat ya ini. Kelihatan toh di atas sini, di gambar ini ada tulisannya ligamentum inguinale. Kalian tahu yang mana itu? Besok kalau kuliah berikutnya kalian harus buka atlas ya, bawa atlas ya di depannya. Buka atlasmu. Oke. Cabang arteri femoralis. Ada epigastrika ya, sudah dibahas tadi yang superficialis. Ada profunda femoris, rami musculare, genus suprema. Ya, ini femoralis profunda, arteri femoralis profunda apa artinya? Baut tenri, olah. Baut tenri, olah apa artinya profunda? Tabe dok bagian dalam dok. Ya, show me. Nah, ada arteri circumflexa femoris medialis, arteri circumflexa femoris lateralis. Nah, ini ya gambarnya bisa dilihat. Ini anastomose ya. Nah, kelihatan gitu. Apa itu anastomose? Anastomose itu apa?
Ada yang tahu apa itu anastomosa? Tabe dok, hubungan antar ini dok, pembuluh darah dok. Yang lain selain Muhtadi ada yang bisa jawab. Kenapa Muhdati terus? Yang lain belajar kah? Mereview gini deh. Bagaimana caranya saya review Ki? Materi begini. Bagaimana caranya saya review materi kalau kita tidak tahu? Hanya satu orang saja yang aktif. Hah? Saya cuma punya waktu sedikit deh. Saya cuma dikasih waktu mereview. Mengingatkan apa yang kalian sudah pelajari di biomedik. Dan yang sudah berkali-kali ambil muskulo. Belajar ya, Dek. Saya bingung kalau misalnya saya cuma kasih review, ini bukan kuliah. Ini bukan kuliah besar kayak kuliah sebelumnya. Ya. Ini kalian review Mi. Di mana itu tibialis anterior? Angel, Nur Angelia Aras. Di mana itu? Secara umum saja kau tunjuk di mana itu tibialis. Yang mana dibilang tibialis? Tabe dok, di bagian tulang kering itu dok. Apa dibilang tulang kering? Tabe dok di bagian betis lutut. Oke. Nah, bisa jadi baca toh cabangnya Teri. Ada poplitea ke ventral cranial membran intraossea cruris, ke distal dia menjadi musculus, dia di antara musculus tibialis anterior dan hallucis longus. Kalau di profunda juga ada. Nah, sampai di dorsum pedis menjadi arteri dorsalis pedis. Cabang-cabang arteri tidak terlalu ribut, tidak kedengaran di suara kok. Tapi dok kedengaran dok. Nah, cabang-cabang arteri tibialis anterior, ada arteri recurrens anterior, membentuk reticularis genu, recurrens tibialis posterior, malleolaris anterior medial, sama malleolaris anterior lateral. Ini cabang dari arteri tibialis anterior yang di depan, Dek. Yang ini. Hah? Yang ini. Kelihatan toh jelas sekali, sangat besar arteri sangat jelas arterinya tibialis anterior. Oke, arteri tibialis posterior, cabang arteri popliteal ini di belakang, ke profunda lamina profunda fascia cruris antara musculus digitilongus ya, di antara malleolus medialis dan calcaneus sampai ke pedis, ditutupi ligamentum luciniatum. Nah, kelihatan sih di sini tapi tidak terlalu jelas. Nah, cabangnya itu ramus fibularis, arteri peronea, arteri nutrisia tibiae, rami muscularo, arteri malleolaris posterior medialis. Ini yang komunikans ya, masih cabangnya. Nanti di pedis dia akan menjadi arteri plantar pedis medialis dan plantaris lateralis. Nah, ini kalau kita lihat jelas Cito, dari arteri poplitea dia masuk terus menjadi arteri
tibialis posterior, jelas sih dia cabang-cabangnya kemana-mana. Oke. Arteri peronea itu cabang kolateral dari arteri tibialis posterior. Nah, cabangnya menjadi nutritia fibulae, ramus perforans. Cabang peronea itu ramus communicans, malleolaris, calcaneus. Ada arteri pedis dorsalis di dorsum pedis. Ya. Nanti bisa dilihat ini. Arteri plantaris medialis. Ada plantaris lateralis. Nah, cabang arteri plantaris lateralis ini juga ada ya. Arteri digitalis plantaris. Nah, plantar itu apa? Telapak ya? Jadi cabangnya ini pembuluh darah di telapak. Kalau venanya itu superficialis dan profunda. Kalau superficialis, savena magna dan savena parva. Ya, magna itu dari dorsum manus, anterior malleolaris medialis, lanjut ke marginalis. Intinya dari dorsum pedis paling ujung bermuara ke vena femoralis. Kelihatan toh? Ya, ini savena parva dari dorsum pedis lateral posterior. Ini ya gambarnya ke vena poplitea. Kalau di profunda ada vena tibialis anterior, tibialis posterior, peronea, poplitea, femoralis. Sama aja namanya dengan arterinya. Para di Nur Hidayah, cabang dari arteri bagian profunda. Profunda dari vena aduh, mana? Kelihatan enggak, Dek? Kelihatan tidak? Tapi tidak dok. Tidak. Tidak ada touchscreen dok. Tapi Oke, tidak tunggu ya. touchscreen dok. Tapi Oh ya, tunggu nah. Saya mau bertanya dulu. Inovasi ekstremistas inferior itu dari mana saja? Dari mana saja ada tadi kujelaskan. Arterinya dari mana ekstremistas inferior? Dari mana cabang terbesarnya begitu? Tapi dok, dari arteri dia ke eksternal dengan internal dok. Tapi Oke, good. Kalau ilia ke eksternal bercabang menjadi apa, Dek? Tapi dok, bercabang menjadi arteri femoralis dan bercabang lagi menjadi arteri poplitea dan bercabang lagi menjadi arteri tibialis anterior dan posterior. Peroneanya di mana? Bercabang lagi ya? Tapi iya dok, arteri peronea adalah cabang dari arteri tibialis posterior. Oke, kalau vena extremitas inferior bagian superficialis apa? dok, vena, savena magna dan parva dok. Yang profunda apa?
Tapi dok, vena tibialis anterior, vena tibialis posterior, vena peronea, vena poplitea, sama vena femoralis dok. Tapi Adik nanti bisa minum dulu dek, saya minum dulu nah. Tapi dok bisa diminta PPT tak dok? Tapi dok bisa minta PPT tak dok? Kelihatan mi dek? Tapi kelihatan sih dok. Ini inervasi ekstremitas inferior itu dari inervasi remi anterior nervis spinalis lumbal 1 sampai lumbal 3 akan menjadi lumbalis, plexus lumbalis. Terus lumbal 4 sampai sakralis 3 itu menjadi plexus sakralis. Kalau di posterior ini anterior nah yang tadi saya sebut, sekarang yang posterior itu lumbal 1 sampai sakral 3. Nanti nervi culinium superior sama nervi culinium medium. Ini ya. Tapi yang paling sering itu adalah nervus apa? Plexus apa? Plexus lumbosakralis itu yang selalu dibahas karena itu yang lebih banyak mempersalafi. Ya, plexus lumbalis dibentuk oleh lumbal 1 dan 4. Ya. Cabangnya nanti saya kasih lihat ya. Nah, ini yang dibentuknya. Nervus ilio hipogastricus itu di anterolateral. Ada nervus ilio inguinalis. Inervasinya itu bisa jadi lihat toh, nanti saya kasih bahannya. Sensibilitas dicutaneus, mons pubis dan skrotum bagian depan, motorisnya untuk otot anterolateral dinding abdomen. Genitofemoralis ini tembus ke psoas mayor, nanti masuk ya cabangnya menjadi apa? Nervi lumbo inguinalis. Ya. Terus ada nervus spermaticus externus. Cutaneous femoralis lateralis ini ke medias lisias. Ya, inervasinya sensibilitas di cutaneous regio lateral posterior, regio femoralis ya dari trochanter mayor sampai dengan lutut. Ini ya. Bisa dilihat cabangnya dari lumbosakral. Nervus obturatorius masuk ke kanalis obturatorius. Nanti ada cabangnya, inervasinya remi anterior sama ramus anterior sama ramus posterior. Jadi obturatorius itu dari cabangnya 2 anterior sama posterior. Nanti bisa dilihat nih.
Nervus femoralis, cabang terbesar dari plexus lumbalis, lewat lacuna musculorum sampai ke fossa iliopectenea. Cabang-cabangnya ya muscularis, dan ini persarafatnya foramus cutaneus anterior, nervus saphenus. Kelihatan Cito di sini. Plexus sacralis dibentuk oleh ramus anterior, nervis spinalis, lumbal 4 sama sakral 3. Sampai sakral 3 di ventral, di dalam cavum pelvis, ya. Nah, ini kalau dia ke ventral, ke dorsal sama ventral dan dorsal. Ini ya gambarnya, dibentuknya dari mana ke mana. Ini di dalam cavum pelvis. Menjadi nervus gluteus superior, inervasinya itu gluteus medius, minimus, tensor fasciae latae. Gluteus inferior, inervasi motoris di gluteus maximus. Cláneum inferior medialis di dorsal, di cauda ligamentum sacrotuberosum. Ya. Ini inervasinya sebatas sensibel kulit inferomedial regio glutea. Ya. Nervus cutaneus femoris. Ya. Ada nervus ischiadicus, ini juga flexus terbesar dari sacralis, taraf terbesar. Ya. Di regio femoris ke medial untuk inervasi sempitendinosus, membranosus, biceps femoris, caput longum, dan apalagi kalau kolateral inervasi biceps femoris, caput brevis. Kalau dia di fossa poplitea ke medial nervus tibialis, ke lateral nervus peroneus communis. Ya, kalau di tibialis jadinya dia bercabang menjadi fossa poplitea, regio cruris, dan regio pedis. Nah, kalau dia di fossa poplitea ini nervus cutaneus medialis sama introosseous cruris. Ya. Nervus suralis. Nah, dia dekat sama savena parva seperdua caudal cruris. Inervasinya seperdua caudal posterior cruris. Ya. Bagian cruris, ya. Ini bagian dari pedis, nervus tibialisnya nanti bercabang menjadi plantaris medialis sama lateralis. Nervus plantaris lateralis superficialis bercabang menjadi digitalis plantaris proprius untuk sisi jari kaki bagian 5, terus digitalis plantaris communis 4, komunis untuk jari 4 sampai 5. Ini ya plantaris telapak. Yang komunis itu nanti bercabang fossa poplitea dan regio cruris. Di poplitea itu dia masuk di caput lateral gastrocnemius, letaknya di subficial, menjadi nervus suralis. Kalau di cruris, peroneus superficialis dan profunda. Superficialis itu bisa dibaca nanti nervus perineus superialis. Nah, ini bisa dilihat lateral cutaneusnya, gambarnya ini yang diwarnai ya. Ini nervusnya yang diinervasi. Di bagian belakang. Ini di kaki. Kelihatan gitu
lateral surau cutaneous nervus lateral cutaneous surae superficialis. Udah deh. Nervus terbesar di tubuh apa? Wahyu Fadilah. Nervus terbesar apa? Apa, Dek? Tapi dok, nervus ischiadicus dok. Oke, cabang dari dibentuk oleh, ada yang tahu? Besok-besok kalau kuliah bawa atlasnya nah di dekatnya supaya kalian bisa lihat. Tapi dok dari plexus sacralis dok. Oke. Sudah Midena? Maaf buru-buru, terima kasih untuk waktunya. Nanti saya kasih bahannya, nanti WA ketua kelasnya boleh WA saya ya. Tapi iya baik dok. Ya, baik. Makasih nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Tapi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.